Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Zalmin. Pada video kali ini, siswa sekalian, saya akan membahas tentang penggunaan 4 huruf yang sering digunakan di Jepang. Jadi di Jepang itu ada 4 jenis huruf. 4 jenis huruf yang digunakan ya. Yang pertama adalah huruf kanji. Yang kedua adalah huruf hiragana. Dan yang ketiga adalah huruf katakana. Keempat adalah huruf romawi. Oke. Tetapi kalau kita berbicara intens penggunaan dari 4 jenis huruf ini, 3 jenis huruf ini yang paling sering digunakan. Oke, paham ya? Jadi huruf kanji, huruf hiragana, kemudian huruf katakana. Oke, siswa sekalian, saya akan bahas tentang 3 jenis huruf ini ya sebagai fokus kita. Yang pertama adalah kanji. Jadi kanji ini adalah sebenarnya huruf yang digunakan oleh orang Cina. Tetapi di Jepang juga digunakan. Hanya saja cara pembacaannya berbeda ya. Misalnya saya contohkan seperti ini. Contoh kanji ya. Misalnya kanji gunung. Kanjinya gunung itu seperti ini. Perhatikan. Oke, ini adalah kanji gunung. Dibaca yama. Nah. Oke. Misalnya Fujiyama. Misalnya Fujiyama artinya ini adalah gunung Fuji. Jadi kanji gunung itu seperti ini. Kemudian mungkin contoh kedua adalah kanji sawa. Kanji sawa seperti ini. Nah, kotak seperti ini. Ini adalah dibaca ta. Oke, perhatikan siswa sekalian. Kalau kita lihat strukturnya, sebenarnya kita untuk penulisan kanji ini, kalau kita lihat dari strukturnya, sebenarnya adalah menggambarkan dari struktur objek tersebut. Misalnya gunung, perhatikan kanji gunung ya. Kanji gunung misalnya seperti ini. Ini kanji gunung. Sebenarnya kalau kita tarik garis lurus, ini kalau kita tarik garis lurus, maka dia akan membentuk seperti gunung. Kemudian tadi ada contoh kedua adalah sawah. Sawah kan pasti berpetak-petak. Sawah berpetak-petak. Nah, seperti ini. Saya kira ini bisa dipahami ya. Itu penulisan untuk kanji sebagai huruf pertama yang sering digunakan. Nah, bagaimana penggunaan huruf kanji ini? Jadi di Jepang itu untuk seperti penulisan buku, koran, bahasa koran, semua menggunakan huruf kanji, hanya saja diikuti dengan huruf hiragana. Misalnya, kalau misalnya siswa kalian mendapat huruf misalnya tulisan seperti ini, kanji seperti ini, biasanya di atas itu langsung diikuti dengan tulisan hiragana. Saya kira bisa dipahami ya siswa sekalian. Oke, lanjut. Yang kedua adalah huruf ini hiragana. Hiragana
Yang ketiga adalah huruf katakana. Nah, kedua jenis huruf ini sebenarnya dibedakan untuk penggunaannya. Kalau hiragana itu misalnya A, I, U, E, O. A, I, U, E, O untuk huruf hidupnya. Nah, saya jelaskan sedikit ya hiragana katakana. Jadi di Jepang itu penggunaan huruf itu untuk pengucapannya itu tidak ada huruf mati. Biasanya kita mungkin di Indonesia ada kosakata selamat. Di Jepang tidak ada ya huruf mati. Semua huruf hidup. A, I, U, E, O, kaki, ku, keko, sashi, su, seso, tachi, tsu, teto, nani, nu, neno, dan seterusnya. Sampai terakhir huruf N. Nah, begini. Huruf N. Jadi siswa sekalian, dari semua abjad Jepang itu hanya satu huruf yang konsonan, huruf N. Selain itu semua huruf hidup. Nah, sekarang hiragana dengan katakana. Perhatikan, untuk huruf hiragana itu dia disebut juga biasanya orang diistilahkan sebagai huruf cewek. Karena kenapa? Kenapa dikatakan sebagai huruf cewek? Karena penulisannya penulisan seperti kaligrafi, berliuk-liuk. Perhatikan ya, A, I, U, E, O itu penulisannya cantik sekali ya, berliuk-liuk. Tetapi kalau huruf katakana, ya, misalnya A, ini A, I, U, E, O. Perhatikan penulisannya. Pada dasarnya kalau kita lihat cara menulisnya untuk hiragana dengan katakana itu berbeda sekali. Tadi hiragana berliuk-liuk, kita sebut sebagai hurufnya cewek. Katakana itu kelihatannya untuk penulisannya itu cenderung kaku ya. Penulisannya misalnya untuk huruf hiragana K itu seperti ini dia. Tetapi kalau huruf katakananya, kemudian huruf Ki, begini. Tetapi kalau huruf katakananya begini saja, kak. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang siswa sekalian, kenapa ada huruf hiragana? Kenapa ada huruf katakana? Sebenarnya kita di Jepang itu berbicara atau orientasinya pada penggunaan kosakata. Misalnya, kalau kosakatanya murni atau asli dari bahasa Jepang, dari negara Jepang ya, dari negara Jepang. Sabar, saya hapus dulu. Murni dari negara Jepang. Oke, bisa kalian tebak ya, penggunaannya harus menggunakan huruf hiragana. Nah, berarti siswa sekalian, kalau kosakata tersebut bukan murni asal-muasalnya itu dari negara Jepang, maka harus menggunakan huruf katakana. Itu penggunaannya. Hiragana khusus kosakata bahasa Jepang, sedangkan hiragana khusus kosakata bahasa Jepang, sedangkan katakana khusus kosakata yang disadur dari bahasa asing. Entah itu bahasanya itu dari Inggris, dari Belanda, atau dari Indonesia, pasti menggunakan huruf katakana. Contohnya, ya, contohnya. Misalnya contohnya itu seperti apa ya? Komputer, ya, komputer. Jadi mereka ditulis dengan menggunakan katakana komputer. Seperti itu ya, komputer. Tetapi menggunakan huruf katakana. Misalnya nama saya kan Zalmin.
ya, zalmin. Jadi orang Jepang ini dia tidak mau dia tulis dengan menggunakan tidak mau dia menggunakan huruf ini, huruf hiragananya. Pasti dia menggunakan huruf katakana. Nah, seperti ini. Ini cenderung kaku penulisannya. Ini dibaca zarumin. Nah, sekarang mungkin pertanyaan, kenapa tidak menggunakan L? Ya, kenapa tidak menggunakan L? Nah, siswa sekalian, terhapus ya, nggak salah. Kenapa tidak menggunakan L? Karena siswa sekalian, orang Jepang itu tidak bisa mengucapkan huruf L. Misalnya, ini lucu-lucu ya, misalnya selalu. Orang Jepang tidak bisa mengucapkan selalu. Pasti dia mengucapkan seraru. Nah, begitu. Karena tidak bisa mengucapkan huruf L. Bisa dipahami ya, penggunaan huruf hiragana dengan penggunaan huruf katakana. Nah, siswa sekalian, sebagai kesimpulan kita terakhir, ya, ini durasinya sudah panjang sekali. Yang pertama, kanji. Ya, kanji sebagai dipakai untuk di koran-koran, di buku-buku, kemudian di manga itu buku-buku cerita ya, dilengkapi dengan gambar-gambar, itu pasti menggunakan huruf kanji. Tetapi selain menggunakan huruf kanji, biasanya diikuti dengan huruf hiragana yang ditulis di bagian atasnya. Kenapa? Ini supaya menggampangkan orang yang tidak bisa baca kanji bisa membaca kanji tersebut dengan bantuan huruf hiragana. Yang kedua, siswa sekalian, hiragana tadi adalah dipakai untuk kosakata bahasa Jepang ya, bahasa Jepang. Sedangkan ketiga katakana adalah untuk yang disadur dari bahasa asing. Oke. Nah, yang terakhir Romawi ya seperti kita mungkin kalau mungkin bisa di Jawa atau bisa di Buton, kalau penulisan mungkin huruf ini, tetapi masih mereka di Jepang itu masih menggunakan huruf Romawi juga. Misalnya contoh stasiun, ya televisi NHK, mereka tidak menggunakan huruf Jepang, tetapi menggunakan huruf Romawi. Kemudian mungkin yang sifatnya singkatan-singkatan itu pasti mereka menggunakan huruf Romawi. Nah, baik siswa sekalian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami tentang kanji, hiragana, katakana, dan Romawi. Akhir kata ini silakan dipelajari. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis huruf hiragana dengan huruf katakana, sekaligus kita akan menghafalkan abjad-abjad tadi dari A sampai N. Sampai jumpa.